Rasulullah itu melarang betul bagi para suami untuk menceritakan apa yang terjadi di wilayah internal rumahnya, terutama ketika berhubungan intim atau wilayah-wilayah yang sensitif itu diceritakan kepada orang lain. Bahkan Rasulullah mengatakan, inna min asyarin nasi indallah manzilah, sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di mata Allah adalah seorang laki-laki atau suami yang mengumbar apa yang terjadi di rumah tangganya, terutama istrinya, yang menjadi konsumsi publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta. Semoga Anda semua senantiasa terlimpahi rahmat dan berkah Allah. Akhir-akhir ini ada banyak viral gitu ya, kemudian hadir di media sosial kita. Kalau kita membuka-buka video lewat aplikasi apapun, banyak orang pamer kemesraan antara suami istri, dan kemudian di back songnya itu ada sebuah nyanyian tentang mari kita bikin romantis dan semakin romantis. Maka ini memantik sebuah pertanyaan, bolehkah kita pamer kemesraan antara seorang suami dengan istrinya? Kalau yang bukan suami istri pasti sudah jawabannya pasti ini yang suami istri. Bolehkah kita pamer kemesraan di depan halayak, tentunya lewat media sosial, apakah video ataukah foto-foto? Ada sebuah tulisan yang memantik, menurut saya menarik. Ada tulisannya begini, maaf gitu, istriku bukan jadi konsumsi umum. Artinya apa? Ini sebuah prinsip yang namanya seorang laki-laki ketika berani meminang seorang perempuan, berarti dia berani tanggung jawab mengambil alih perlindungan dari seorang ayah kepada seorang anak perempuannya, diambil alih oleh suaminya. Maka kemudian suami harus menjadi imam yang kemudian melindungi istrinya, kemudian di dalam konteks apapun yang bisa menurunkan muruahnya. Muruahnya itu adalah kehormatannya. Maka kemudian di dalam konteks yang akhir-akhir ini viral, apakah boleh hukumnya kita pamer kemesraan untuk halayak yang lebih umum? Ada hadis yang sampai kepada kita, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada seorang sahabat namanya Abu Thalhah. Ini sahabat besar, punya istri namanya Ummu Sulaim. Yang Ummu Sulaim ini sahabat-sahabatku tidak pernah berdandan yang terbaik kecuali untuk suaminya. Nah, kita kan kebalik, kalau di rumah apa adanya, tapi kalau kemudian untuk keluar ke wilayah publik, kemudian kita bisa berjam-jam memberikan yang terbaik, bahkan ada hal itu untuk diperlihatkan kepada orang yang bukan mahram kita. Jadi kalau kita memakai standarnya Ummu Sulaim, dia tidak akan berdandan, dia akan persembahkan apa yang terbaik hanya untuk Abu Thalhah, untuk suaminya. Dan ketika itu disampaikan cerita ini kepada Rasulullah, Rasulullah SAW mendoakan, semoga kalian berdua senantiasa terlimpahi rahmat dan berkah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebuah ayat di dalam surat Al-Ahzab. Ini surat yang populer karena di dalamnya ada masalah tentang hijab, bagaimana kemudian tata cara perempuan memuliakan diri dan sebagainya. Ada sebuah ayat di surat Al-Ahzab ayat 33, Allah mengatakan, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah para perempuan itu tinggal di rumah-rumah mereka, dan jangan mereka bertingkah laku dan berhias seperti tingkah laku orang-orang jahiliyah. Ayat ini jangan dipahami secara hitam putih bahwa perempuan tidak boleh beraktivitas di wilayah publik, tetapi ayat ini ingin memuliakan perempuan, karena kita tahu betul Siti Aisyah itu gak jadi berikan ruang untuk menjadi orang yang berkiprah di wilayah publik. Siti Aisyah istri Nabi itu perawi hadis yang luar biasa banyak.
Bahkan Rasulullah itu memberikan waktu khusus setiap minggunya untuk mengajar perempuan-perempuan, sahabat-sahabat perempuan. Ayat ini ingin mengabarkan kepada kita, wahai para ayah, wahai para suami, hendaklah Anda jaga putri Anda, adalah Anda jaga istri Anda. Kalau tidak ada keperluan yang maslahah, maka perempuan di rumah akan lebih baik. Bahkan sholat itu untuk perempuan itu lebih utama di rumah. Tetapi kalau kemudian perempuan keluarnya ada maslahah, mereka ngajar, mereka berkiprah dalam bidang sosial yang kemudian maslahatnya tentunya kemudian lebih banyak, maka kemudian dibolehkan keluar. Tetapi tadi ada sebuah batasan, jangan ketika keluar itu mereka bertingkah laku atau kemudian berhias dengan tingkah laku dan perhiasan yang dapat merendahkan muruah mereka. Tetapi kalau mereka keluar dengan pakaian yang pantas gitu ya, saya lebih sepakat dengan guru Pak Quraish Shihab, yang penting perempuan itu punya pakaian yang pantas sesuai dengan daerah masing-masing, bisa menjaga kehormatan dan kemuliaannya, maka perempuan diberikan ruang-ruang yang kemudian tidak hanya di wilayah domestik tapi di wilayah publik juga. Dengan syarat itu, kalau itu kemudian dipenuhi maka luar biasa. Ada dalam konteks ini saja, maka kemudian apa hukum pamer kemesraan itu nanti kita bisa tarik. Ada sebuah larangan dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh rawi Muslim. Rasulullah itu melarang betul bagi para suami untuk menceritakan apa yang terjadi di wilayah internal rumahnya, terutama ketika berhubungan intim atau wilayah-wilayah yang sensitif, itu diceritakan kepada orang lain. Bahkan Rasulullah mengatakan, inna min asyarin nasi indallah manzilah, sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di mata Allah adalah seorang laki-laki atau suami yang mengumbar apa yang terjadi di rumah tangganya, terutama istrinya, yang menjadi konsumsi publik. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim melarang kita untuk menceritakan rahasia pasangan. Nabi mengatakan, di antara sejelek-jeleknya manusia kedudukannya di mata Allah adalah orang-orang yang membicarakan rahasia pasangannya kepada orang lain. Maka membincangkan rahasia pasangannya kepada orang lain aja itu termasuk manusia yang punya kedudukan jelek di mata Allah, apalagi kemudian malah memamerkan kemesraan suami istri di media sosial yang dilihat banyak orang. Maka kemudian ini juga sesuatu yang kalau bisa kita hindari. Bahkan Imam Nawawi ketika mensyarah hadis riwayat Muslim tadi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslimnya mengatakan, hadis ini membincangkan tentang larangan suami atau boleh jadi larangan istri menyebarkan perkara istimta. Istimta itu aktivitas yang bersifat bersenang-senang secara biologis antara seorang suami dan istri. Karena kalau orang menceritakan apa yang terjadi di wilayah sangat intim di kamar masing-masing yang bersifat intimta. Istimta itu hal-hal yang berhubungan dengan kesenangan-kesenangan yang bersifat biologis, maka itu dilarang karena itu akan menurunkan muru'ah, menurunkan kemuliaan, kehormatan pasangannya, dan jatuhnya pasti menimbulkan fitnah. Iya, kalau kemudian pasangan suami istri baik-baik saja, tapi kalau kemudian ada suatu saat, mohon maaf, kemudian ada konflik dan timbul perceraian, maka itu menjadi fitnah yang luar biasa. Oleh karenanya, maka para ulama berdasarkan hadis ini menganjurkan kita sesungguhnya jangan sampai kita sering-sering atau bahkan ada yang sangat ketat melarang kita untuk memamerkan kemesraan antara seorang suami dan istri, karena tidak saja sekedar tadi menurunkan muru'ah, tetapi ada fitnah di situ. Kemudian mestinya ada menjaga rasa malu gitu ya.
Karena Rasulullah mengatakan di antara salah satu ajaran paling awal yang dibawa oleh Rasulullah adalah tentang al-haya atau rasa malu. Apalagi kemudian ingat bahwa siapapun yang melakukan sesuatu itu disebut sunnah. Sunnah itu sesuatu yang kita kerjakan, dan ketika orang lain mengkopinya kemudian menirunya, kalau sesuatu itu yang baik kita dapat kebaikan yang sama. Tapi kalau kemesraan itu kemudian terlalu berlebih-lebihan, kita posting dan kemudian menjadi sunnatan sayyi'ah, contoh yang tidak baik. Bayangkan kalau kemudian seseorang yang memposting itu punya follower jutaan dan kemudian orang mencontohnya, bahkan yang mencontoh kemudian menirunya bukan pasangan suami istri, betapa bahwa kemudian kita punya dampak, kemudian dosa jariyah yang kemudian dilimpahkan kepada orang yang mempostingnya. Jadi banyak, kesimpulannya adalah banyak mudorotnya dibandingkan manfaatnya. Kalaulah kemudian kita harus posting, ya kadang-kadang kita foto update keseharian kita dengan pasangan kita, pasti kita harus jaga kemudian posting sesuatu yang normal saja sebagai media dakwah. Sesungguhnya suami memperlakukan istrinya seperti apa, jangan berlebih-lebihan, sehingga kemudian dampak-dampak negatif tadi yang saya sampaikan kita bisa hindari. Kalau ini betul-betul kita bisa jaga, tidaklah mengapa. Tetapi kalau kemudian kita mau ikhtiyat, lebih berhati-hati, karena dampaknya untuk sementara ini kita belum bijak bermedia sosial akan lebih besar, maka kurangilah melakukan hal-hal yang bersifat berlebih-lebihan di media sosial kita. Karena media sosial kita itu sesungguhnya ya diri kita yang kemudian secara digital bisa dilihat banyak orang. Jangan sampai membuat orang lain kemudian berbuat dosa gara-gara melihat postingan kita, sehingga kita punya dampak akibat dari itu semua. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran buat kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.